Shalom warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed New Year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu sekitar Oktober November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini. Di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang ini bahkan dari China, dari India, dari Thailand dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya benih Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom. Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya bahwa sore hari ini kita semua hadir di tempat ini rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di awal tahun ini. Biarlah kita bersama-sama mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, mencari kerajaan-Nya. Kami bawa hidup kami serahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami ada di tempat ini, itu berarti kemenangan sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh karena sore hari ini Tuhan, kami merayakan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah
nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dedikasikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau penuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku Kudusan-Mu
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat karena kasih-Mu, aku hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari bahkan sampai tahun ini. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat tempat ini. Amin. Haleluya. Kasih senyum kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Pencipta alam semesta, Dia pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
sebab Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik dan sangat baik. Haleluya. Kita akan sama-sama persiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada buat kita. Amin. Haleluya.
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat
menikmati, mengumpulkan berkat-berkat-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu, mukjizat-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, telinga kami, roh kami fokuskan hanya kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sungguh menyampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan, dan panduan daripada-Mu belaka Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, kami mau sambut kekuatan daripada-Mu. Roh Kudus kami luaskan seluas-luasnya Kau beracara di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh beri tepuk tangan buat tim worship, present worship yang luar biasa. Terima kasih. Ayo tepuk tangannya agak semangat lagi. Merry Christmas, Happy New Year, Bapak Ibu, Shalom. Luar biasa ya. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Ya setiap tahun Tuhan janjikan buat kita luar biasa. Tergantung bagaimana kita dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk meraih kemenangan yang Tuhan kasih buat kita. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya mau cerita sedikit jokes. Di satu daerah itu ada satu rumah orang percaya yang ditempati oleh seorang ibu-ibu tua ini. Berumur sekitar 80 tahunan. Ibu-ibu ini sangat mengasihi Tuhan luar biasa. Ketika dia memuji Tuhan, berdoa, ya kadang-kadang sih di dalam rumah, kadang-kadang ketika dia bersih-bersih, sapu-sapu rumah, juga dia memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Kau luar biasa gitu. Pada suatu hari ketika akademi corona ini dimulai, usaha ibu ini terganggu. Dan tetangganya yang tidak percaya Tuhan, bahkan membenci Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan gitu. Gak ada gereja-gerejaan. Tiap ibu ini berdoa, dia selalu bilang, gak ada Tuhan-Tuhanan gitu. Nah satu saat ketika masa pandemi corona ini, si ibu ini ada masalah keuangan. Sampai buat beli bahan pokok, bahan makan, gas, token listrik itu sangat terbatas. Lalu dia pagi-pagi, dia berdoa. Agak keras makanya sampai tetangga di sebelahnya dengar. Oh Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Saya mengucap syukur walaupun saya mengalami keterbatasan keuangan, saya percaya hari ini saya bisa makan. Hari ini saya percaya saya punya tabung gas. Hari ini saya percaya saya bisa punya token listrik. Dia ngomongnya agak kencang. Si tetangganya yang terganggu sama doa-doa ibu ini dan gak suka orang Kristen dan gak suka Tuhan-Tuhanan, mikir wah saya mau kerjain si ibu ini. Lalu si tetangga ini ke supermarket, beli beras, beli kecap, beli Indomie, pokoknya sembako dibeliin, sama gas sekarang lagi langka ya katanya, sama gas dibeliin, sama token listrik dibeliin, ditaruh di depan pintu si ibu ini. Ketika ditaruh, dia ngumpet di semak-semak. Terus si ibu-ibu ini keluar, pas dilihat ada bungkusan banyak. Terus bilang, dia cek, loh ini yang saya butuhkan ini. Lalu dia angkat, dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, Kau sudah mengirimkan saya apa yang saya doakan, makanan, bahkan tabung gas dan token listrik. Dia mengucap syukur, haleluya, haleluya. Tiba-tiba si ateis ini dari balik-balik semak, dia bilang, lah, tuh kan saya bilang juga apa, gak ada Tuhan Yesus, ini yang beli saya. Udahlah jangan percaya Tuhan Yesus. Loh si ibu ini malah nangis. Oh nangis nangisnya sampai kejer lah. Udahlah, pokoknya nggak ada Tuhan-Tuhanan sekarang. Nggak ada gitu Den. Terus makin kejer, udah jangan nangis deh.
Dia berasa bersalah juga si orang ateis. Terus si orang ateis itu jalan pulang, lalu si ibu-ibu ini doakan lagi. Tuhan, kau sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan kau kirimkan setan untuk membelikan makanan dan mengantar ke rumah saya, begitu. Lalu yang tadi ateis itu dengar, hah kok saya jadinya? Haleluya, itu sekedar jok saja. Kita belajar bersama-sama ini, sharing tentang satu cerita yang sangat luar biasa menurut saya. Saya boleh tulis judulnya, Runtuhnya Yeriko. Kita akan belajar dari mengenai runtuhnya Yeriko untuk strategi-strategi untuk menghadapi tahun 2021 ini. Di tahun 2020, kalau kita mau ngelihat negatifnya, banyak hal-hal buruk. Ada orang bilang akademi corona ini menghancurkan, melumpuhkan, merusak semua sendi-sendi perekonomian. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata yang positif, mari kita lihat, itu sebenarnya hadiah buat Tuhan. Hadiah yang pertama, waktu kita lebih banyak dengan keluarga. Kak Deva harusnya ke Jogja, tapi ternyata masih bisa stay di sini. Anak-anak saya juga banyak di rumah. Bahkan ada beberapa, pokoknya anak-anak yang kelas 6, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA dapat hadiah khusus. Lulus tanpa? Padahal dulu kan sempat jadi momok ya. Jadi kita punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Dan saya mau tanya, siapa yang bisa beli waktu? 1 hari 1 miliar nggak bisa. Jadi ketika kita punya banyak waktu, waktu itu priceless, waktu itu sangat berharga. Sebenarnya kita dapat yang lebih berharga daripada sekedar berkat. Dan saya ingat ketika akhir tahun 2019, awal tahun 2020, saya berharap bahwa kita akan diberkati luar biasa secara finansial. Tapi ternyata kita diberkatinya lebih luar biasa dibandingin dari sekedar finansial. Lalu yang nomor 2, quantum leap, teknologi komunikasi. Dulu ketika saya mau ketemu orang, saya harus ke Jakarta misalnya, kita harus ke Jakarta. Lewat telepon tuh kayaknya nggak sah, kayaknya nggak afdol. Tapi sekarang itu udah hal yang jadi lumrah, dimaklumi dan biasa. Ketika meeting, Zoom meeting sama Zoom face to face, value-nya atau nilainya sudah bisa dihitung sama. Jadi waktu jadi lebih banyak, ongkos jadi lebih irit. Lalu yang ketiga, kita lebih menghargai dan menjaga kesehatan. Kenapa saya bilang begini? Kesehatan mungkin buat beberapa kita hal yang diremehkan. Kayak Kak Edi itu masih kuat, Kak Darius masih kuat, Kak Iwan masih gagah. Lalu sepertinya agak mengentengkan, mungkin ya. Bahwa kita sehat itu kayaknya biasa. Tapi di masa-masa seperti ini saya yakin sekalian, Bapak Ibu sekalian juga tahu ketika amit-amit nih ya, kena COVID, itu 200 sampai 500 juta itu paling tidak. Satu orang ya. Itu dirawat di rumah sakit yang biasa-biasa aja. Kalau mau dirawat di rumah sakit yang bagus, treatmentnya bagus, dokternya yang top of yang paling bagus, itu bisa sampai 1-1,5 miliar. Kita hitung nih. Kak Edi di rumah ada berapa orang enggak? Kak Edi ada 3. Anggaplah kita ngomong yang nggak usah yang 200, nggak usah yang 1,5 miliar. Buat gampang hitung 500 juta. Kak Edi sehat, keluarga sehat, 3 orang, 1,5 miliar berarti. Tanpa sadar kita terima. Kocinsi dan yang lain. Kesehatan itu sangat berharga.
Coba hitung dalam hati masing-masing. 500 juta kali berapa kepala di rumah kita. Itu yang sudah Tuhan jaga buat kita. Luar biasa apa enggak? Waktunya. Belum lagi ketika di karantina atau apa, harus jauh dari keluarga. Enggak bisa makan enak, enggak bisa beraktivitas. Hal-hal seperti itu sebenarnya kita hadiah buat Tuhan. Dari Tuhan buat kita. Lalu entah Bapak Ibu Saudara sekalian sadar atau enggak, bahwa di mendekati ujung tahun, kita dapat hadiah yang sangat luar biasa. Saya ditulis di sini, titik terang kedamaian. Ada yang paham nggak maksud ini? Di tanggal 20-an ada hadiah buat kita umat percaya, bahwa menteri agamanya, kita dapat menteri agama yang mendukung pluralisme, mendukung kesatuan, dan cukup tegas terhadap kaum intoleran. Lalu setelah itu ada organisasi yang ditakuti sekian hampir 20 tahun kalau nggak salah ya. Dan seperti sangat susah untuk dikendalikan. Ternyata dalam waktu sekejap bisa dikendalikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa itu tangan Tuhan lewat pemerintahan yang sekarang. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan? Jadi kalau kita hitung ini, 4 ini udah berapa? Yang kita ajarkan, yang Tuhan ajarkan buat kita bukan buat berkat yang akan kita terima, tapi berkat yang sudah kita terima. Dan itu enggak lebih rendah. Ternyata itu lebih mahal, lebih berharga daripada yang sekedar kita doakan. Next. Lalu kalau tema tahun ini berdasarkan GBI Rock adalah The Year of Reproduction. Kita baca di Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya di next slide. Kalau boleh kita ambil kata-kata besarnya, ambil kata kunci di sini, di ayat tadi adalah bertambah banyak. Penuhilah, taklukkanlah, berkuasa. Saya mau tanya, ketika lagi kesulitan, bisa gak kita mendapatkan hal ini, 4 hal ini? Bisa apa enggak? Hal 4 hal ini yang pertama banyak, penuhilah, taklukkanlah, berkuasa. Itu berarti kode atau isyarat bahwa tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa. Enggak bisa kalau, ya beri kemuliaan buat Tuhan. Enggak bisa bertambah banyak, tidak bisa penuhilah, tidak bisa bertaklukkanlah dan berkuasa. Makanya antusias, excited buat tahun 2021. Kalau tahun 2020 kelihatannya tidak ada pertumbuhan. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan gak mesti ke atas. Pertumbuhan yang paling penting justru itu tidak bertumbuh ke bawah. Rumah penting atasnya, penting pondasinya. Pondasinya. Pohon duren yang tinggi, tapi kalau akarnya cuma 30 cm, kan serem kita, takut rubuh. Jadi selama tahun 2020, Tuhan sedang menumbuhkan akar kita, pondasi kita. Untuk apa? Untuk tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Tahun yang penuh kemenangan, haleluya. Nah, next slide. Kalau saya mendapatkannya di tahun 2021, saya dikasih ayat ini, Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Yosua 6 ayat 1 sampai 5 ayat 1. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar dan masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini
berserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus kau perbuat 6 hari lamanya. Next slide. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan kabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Dari ayat ini ada beberapa poin yang kita bisa belajar bersama, yaitu 1, poin per 1, next slide. Ada kata 7 imam. 7 imam itu bicara, next slide. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan keperbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di ayat ini, di ayat 1 Petrus 2 ayat 9, bicara imam itu adalah kita. Enggak mesti Pak Herman, Om Tim, Pak Latif. Firman ini bilang, ketika perjanjian baru, bahwa kita adalah imamat yang rajani. Umat yang kudus. Setiap kita. Lalu bicara angka 7 kita tahu angka 7 bicara angka kesempurnaannya Tuhan. Kita bicara juga ada 7 imam di sini, bahwa para imam-imam kita sekalian di sini, kita harus berkolaborasi bersama-sama. Kita harus bekerja sama bersama-sama, kita harus saling menopang untuk demi satu tujuan. Next slide, lalu ayat kedua, poin kedua. Next slide, 7 sangkakala. Tahu ya, sangkakala bukan trompet, tapi sangkakala yang dari tanduk domba jantan. Dari apa, saudara-saudara, Bapak Ibu? Domba jantan. Perlambang apa sih? Domba jantan, tanduk domba jantan, ketika tanduk domba jantan itu diambil, bisa gak domba jantan hidup terus kita ambil gitu? Nggak bisa. Itu tanduk yang diambil itu harus mati. Dan kita ingat bahwa salah satu simbolis Tuhan Yesus adalah anak domba. Jadi perlambang di sini bahwa kalau saya mendapatkannya, Yesus sudah mati buat kita. Dan kita harus memproklamirkan bahwa kematian Yesus itu adalah kemenangan kita. Lewat kematian Yesus, kemenangan demi kemenangan itu punya kita. Merayakannya dengan apa? Mungkin kita bisa praise and worship, memuji menyembah. Mungkin kita bisa dengan perjamuan kudus. Kita memperingati akan kematian Yesus yang sudah menembus dosa kita. Itu salah satu titik puncak kekristenan. Next slide. Lalu yang ketiga, tabut Tuhan. Kita semua tahu tabut Tuhan ini perlambang kehadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu kalau kita bicara analogikan di sini, ketika para imam, ketika kita di rumah kita masing-masing sebagai imam, kita mengangkat sangkakala, memuji membesarkan nama Tuhan, akan ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Akan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Akan ada Tuhan di tengah-tengah usaha kita, pekerjaan kita. Next slide. Lalu ada prajurit di depan dan di belakang. Benar ya tadi? Oh, di sini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus. Siapa itu prajurit? Kita ini prajurit nih, prajurit Kristus. Sampai kan ada lagu sekolah minggu. Gimana? Bu Muji, lagu sekolah minggu yang aku kayaknya bisa nyanyiin itu gak Kak? Jadi dari kecil kita diajarin bahwa kita adalah prajurit Kristus. Lalu analoginya di depan dan di belakang.
menjagai siapa? Menjagai imam yang meniup sangkakala dan mengangkat tabut. Itu bicara apa sih? Bahwa kita nih sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Kristus, kita harus menjaga keutuhan gereja kita. Harus kompak. Tadi kan sebagai imam kita bicara kolaborasi. Kalau ini kita menjaga keamanan dan kekompakan keutuhan gereja kita. Next slide. Lalu di sini ada 6 hari diam ya. Ingat ya tadi kan disuruh 6 hari diam, kita udah tahu ceritanya. 6 hari diam, pertanyaannya kenapa diam? Kita baca di Lukas 1 ayat 20. Ini cerita tentang Elisabet dan suaminya Sakaria. Ketika ada malaikat Gabriel datang dan memberitahu bahwa Elisabet ini akan mengandung Sakaria. Ingat Sakaria ini profesinya sebagai apa? Imam. Sebagai imam. Bukan rakyat jelata dan biasa ya. Sebagai imam, kalau nggak salah imam agung ya Bu ya, Pak ya. Imam tinggi lah. Ketika malaikat datang, kalau nggak salah si Sakaria intinya tidak percaya lah. Saya udah tua dan istri saya sudah jatuh tempo, nggak bisa lahir lagi. Makanya sama si Gabriel bilang gini di Lukas 1 ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi di sini selama 6 hari disuruh diam, yang saya dapatkan supaya mulutnya enggak mengucapkan kata-kata negatif, tidak mengucapkan kata-kata ketidakpercayaan, tidak bersungut-sungut. Kita tahu bangsa Israel, bangsa yang suka bersungut-sungut. Kalau dia ketika ngelilingin tembok Yeriko gitu, ngapain sih ngelilingin nih, orang kerjaan tuh kayak orang stres. Pasti akan ada yang ngomong begitu. Jamin dah. Tapi ketika dipesan untuk diam, puji Tuhan mereka taat, kan jadi tidak ada kata-kata negatif. Dan kita semua tahu bahwa angka 6 adalah angka kesempurnaan manusia. Jadi selama 6 hari berkeliling dan tidak terjadi apa-apa, itu kalau Bu saya dapatnya, itu seperti Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kesempurnaan kita sekalipun itu tidak dapat menghasilkan sesuatu kalau tanpa Tuhan. Lalu juga di sini kita bicara tentang kesetiaan kita akan menantikan janji Tuhan. Tetap percaya penuh pada janji Tuhan, tetap melakukan dan tetap taat apa yang harus kita lakukan. Lalu ke hari ke-7, itu dalam 1 hari, itu harus keliling 7 hari. Dalam 1 hari, dari hari ke-7 keliling 7 kali. Dan mereka harus bersorak-sorai. Ketika ada sangkakala panjang, bersorak-sorai. Nah pertanyaan saya gini, waktu dia bersorak-sorai itu, temboknya sudah runtuh apa belum? Bersorak-sorai tapi tembok masalah kita belum runtuh. Kalau ada yang misalnya yang kena sakit, dia harus mengucap syukur ketika belum sembuh. Ketika ada anak yang terhilang, belum bertobat, mengucap syukur. Kelihatannya aneh apa enggak? Tapi ingat, ini Tuhan minta kita melakukan hal itu. Kita bersorak-sorai ketika temboknya belum runtuh. Itu iman percaya. Oke. Lalu yang ke-7, next slide. Mundur. Yang ke-7, ada di kata-kata di 6 ayat 20, saya baca ya. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan,
dan merebut kota itu. Saya ulangi, panjat, langsung ke depan dan merebut kota itu. Perlambang apa itu? Perlambang bahwa ada usaha, ada semangat, ada antusiasme dan ada apa? Semangat memberikan yang terbaik. Karena di sini dibilang panjat dan langsung ke depan. Panjat dan di belakang aja. Biar para pekerja yang di depan. Biar para tim presiden worship yang di depan. Dia bilang enggak. Panjat dan langsung ke depan. Ini satu bangsa ke depan semua berarti artinya ketika satu bangsa ke depan, langsung ke depan, pertanyaannya, itu bangsa akan di depan semua apa enggak sih? Enggak mungkin lah. Tapi yang bicara di sini maksud semangatnya gitu. Bahwa kita harus sungguh-sungguh, harus bahasa zaman sekarang harus gercep. Kita harus gerak cepat dalam mengenapi rencana Tuhan. Dalam mengikuti irama dan ritmenya Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik. Oh gitu. Hal-hal ini yang saya sendiri belajar dari cerita yang sangat umum, yang guru sekolah minggu pasti sudah ceritakan berkali-kali. Tapi ketika saya membaca hal ini kok saya dapat pewahyuan yang baru lagi. Hal-hal bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Apakah tahun ini tahun yang cahayanya cerah, semuanya jalannya kayak kupu-kupu gitu? Enggak kok, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi Tuhan janji, seperti kita bilang tadi, the year of reproduction, mana bisa sih beranak bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasa. Enggak bisa kalau kita lagi dalam tahun itu bukan tahun yang baik. Tahun 2021, ini adalah tahun kemenangan buat kita. Ini adalah tahun, saya melihat ada tunas, kalau ada tunas yang mulai tumbuh. Mungkin belum kelihatan, tapi harus kita nurture. Harus kita rawat. Apapun doa kita sepanjang tahun 2020, 2019 mungkin yang belum tergenapi. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun pertumbuhan akar. Ini tunasnya udah mulai muncul nih. Ayo setia. Supaya apa? Supaya bisa berbuah. Next slide please. Kalau boleh saya sampaikan, di tahun ini kita baca di Yeremia 29 ayat 7. Baca bersama-sama. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 11, kita loncat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa apa enggak? Saya boleh minta ya agar kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Bahwa kamu atau mu itu diganti sama nama kita masing-masing. Bisa ya? Kita mulai, siap? 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Michael. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada Michael hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Yuk tepuk tangan. Tuhan sudah berjanji. Tinggal kita mau amini apa enggak. Kita mau imani apa enggak. Dan kita mau tuntaskan dan lakukan apa enggak. Pilihannya ada di Bapak Ibu sekalian. Yuk. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. It's a very good year for us.
It is blessed year for us. Tahun yang sangat diberkati Tuhan buat kita. Apapun yang terjadi di secara kelihatan mata, tapi di alam roh, Tuhan sudah menyiapkan buat kita. Tinggal apa? Kita amini, kita imani, kita lakukan. Ingat yang tadi, bahwa kita adalah imam. Kita harus meniup sangkakala. Dan kita harus menghadirkan tabut Tuhan. Kita ingat kita juga prajurit Tuhan. Waktu Tuhan yang 6 hari, 7 hari, waktu Tuhan yang kita harus tetap setia. Jangan tanya Tuhan, Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan. Nggak jadi ah. Aduh, itu baru hari ke-6 dia mundur, nggak mau hari ke-7. Kebayang nggak kalau ceritanya bangsa Israel hari ke-6 muter nggak ada apa-apa, udah nggak hari ke-7 nggak mau ah. Akan ada cerita ini apa enggak? Akan ada kisah ini apa enggak? Walaupun belum terjadi, tetap kelilingi tembok-tembok Yeriko yang kita ada, yang kita hadapi. Ingat janji Tuhan, tembok Yeriko itu akan runtuh. Tembok Yeriko yang menghadang kita akan runtuh. Tembok Yeriko itu tembok yang sangat tebal. Tingginya sekitar 14 meter, lebarnya 6 meter. Bangsa Israel yang waktu itu hanya bangsa nomaden, itu nggak punya teknologi buat nebus, buat menghancurkan tembok itu. Tembok itu juga tembok paling kokoh buat melindungi dari bangsa Kanaan, tembok itu paling kokoh. Tembok yang dipercaya bahwa itu dijaga oleh dewa-dewa. Diruntuhkan oleh ketaatan dan iman bangsa Israel. Ayo Bapak Ibu, raih kemenangan dengan ketaatan dan iman. Tundukkan kepala, mari tim Praise and Worship. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Katakan, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, tahukah pesan Tuhan hari ini? Jangan putus di tengah jalan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa, jangan engkau pernah merasa lelah. Teruslah berharap, teruslah berjalan. Bangkitkan terus imanmu, bangkitkan rohmu untuk tetap menyala-nyala. Sebab di hari yang ke-7, Tuhan menyatakan kemenangannya bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berjalan di tahun ini Tuhan. Hari lepas hari, minggu lepas minggu,
bulan demi bulan kami akan bisa melaluinya. Sebab di depan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Berkati hamba firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan pakai menyampaikan pesan Tuhan. Yaitu isi hati Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa. Sebesar apapun tembok di depan kami akan runtuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan yang sudah kita lakukan juga dengan setia, itu akan berbuah. Apa yang kita tabur, kita pasti menuainya. Amin. Mari angkat amplop saudara sebagai bukti saudara menyerahkan dengan sepenuh hati. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur kami boleh diberkati sepanjang minggu yang sudah kami lewati, sepanjang bulan juga yang kami sudah lewati. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Bapa bahwa ketika kami melakukan kehendak Tuhan, maka itu berarti kami juga tetap membuka pintu sorga. Terbuka atas kehidupan kami, atas bisnis, atas usaha, atas pekerjaan kami, atas rumah tangga kami. Untuk langit terbuka bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Akan bersama-sama terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dengan mengadahkan wajahmu ke langit. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati usaha bisnis dan pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.